Ratusan korban investasi bodong menggeruduk kantor Mandiri Taspen di Purwokerto, Jawa Tengah. Aksi ini nyaris ricuh saat para korban memaksa masuk kantor. Ratusan korban investasi bodong Bank Mandiri Taspen menggeruduk kantor Mandiri Taspen Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saling dorong pun tak terhindarkan ketika ratusan warga korban investasi bodong yang merupakan pensiunan ini berusaha masuk kantor. Melakukan transaksinya di bank dengan form yang ada. Kami semua itu tahunya ini adalah transaksi Mandiri. Komitmen berapa kami diberi upah pajak? Jangan mau dikasih makan sama Mandiri Taspen gara-gara utang. Saya punya sakit. Bahkan karena takut menahan emosi, sejumlah emak sambil orasi pun menangis. Mereka menuntut Bank Mandiri Taspen mengembalikan uang dan membatalkan kredit mereka. Pasalnya, akibat ulah dari salah satu karyawannya menjanjikan simpanan investasi, mereka kehilangan ratusan juta rupiah. Bahkan mereka juga harus mencicil bunga kredit sebesar 5 juta rupiah tiap bulan. Secara hukum itu sudah cacat hukum. Terbuka hatinya para Mandiri Taspen untuk bisa mengakomodir para pensiunan. Keinginannya apa? Intinya minta dibatalkan kreditnya sehingga mereka jadi tidak hidup sengsara. Karena harus 20 tahun. Kami tidak akan menuntutnya, tapi kami menuntut kata lembaganya Mandiri Taspen. Karena semua dikerjakan ada di kantor. Tentang urusan dengan individu silakan Bank Mandiri yang menuntut. Kami nasabah ini adalah Bank Mandiri Taspen. Salah satunya adalah tuntutannya adalah batalkan kredit. Demo diawali dengan long march sambil meneriakan yel-yel, mereka juga membawa sejumlah poster tuntutan batalkan kredit. Total ada 127 pensiunan yang menjadi korban investasi bodong. Bahkan nilainya mencapai 27 miliar rupiah. Para korban mengancam akan mendirikan tenda untuk menginap jika Mandiri Taspen tidak mengembalikan uang mereka serta membatalkan kredit. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saldin Ayubi, iNews melaporkan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait perkara sengketa hak milik pribadi dengan salah satu bank swasta diapresiasi. Namun transparansi dan pengembalian sisa aset masih terus dikawal. Meski memenangkan babak pertama, pihak kuasa hukum menilai masih harus mengawal eksekusi aset milik pribadi penggugat Derek Prabu Maras oleh pihak kreditur demi menuntut transparansi dan pengembalian sisa penjualan aset yang ditaksir bernilai triliunan rupiah. Mereka resmi melayangkan 2 gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum menegaskan posisi kliennya dalam pusaran kasus ini murni hanya sebagai penjamin utang, bukan sebagai debitur kepada pihak tergugat atau pihak yang berutang. Sementara bank swasta sebagai pihak tergugat belum hingga kini memberikan penjelasan. Mengapresiasi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena sudah memutus perkara ini dengan sangat baik dan berdasarkan hati nurani dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa 38 SHM milik Derek Prabu Maras adalah betul miliknya dan pihak penggugat tidak mempunyai legalitas dalam menggugat Derek Prabu Maras karena memang betul-betul 38 SHM tersebut. Kita ke informasi lainnya pemirsa, jenazah Novia Rahmadani Sihotang, calon manajer koperasi desa Merah Putih, tiba di rumah duka di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Kedatangan Novia disambut isak tangis keluarga. Isak tangis keluarga tidak terbendung saat jenazah Novia Rahmadani Sihotang, 25 tahun, tiba di rumah duka di Jalan Sisinga Maharaja, Kelurahan W5, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan. Novia meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran di Jakarta sebagai siswa untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk program Koperasi Desa Merah Putih pada Selasa 23 Juni yang lalu. Menurut pihak keluarga, Novia terakhir kali menghubungi keluarga pada 17 Juni sebelum alat komunikasi miliknya dikumpulkan oleh pendamping Lasarmil. Keluarga juga menyatakan jika Novia tidak memiliki riwayat penyakit. Pastinya kalau ketika mendengar kabar duka pastinya kita
terpukul ya gitu atas kepergian adik kami gitu. Dan memang kepergian adik kami juga di hadapan saya gitu, karena memang saya mendampingi beliau ketika dikabari dari IGD hingga ke ICU. Pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian Novia. Anak prima dari 6 bersaudara ini dimakamkan di pemakaman umum yang berada di kawasan Simarsayang. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Ya pemirsa, fakta baru terungkap dalam kematian seorang ASN wanita yang jasadnya ditemukan terkunci dalam mobil di area parkir Bandara Juanda, Surabaya. Korban diduga tewas akibat dibekap dan diberi racun sianida. Korban dikenal sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Bangkalan atau orang nomor 2. Korban merupakan perempuan yang baik dan ramah kepada para bawahannya serta rajin bekerja. Sebagai seorang pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan, korban memiliki ruang kerja sendiri. Saat kejadian, korban masih berkomunikasi hingga Sabtu pagi, hingga ditemukan tewas Rabu siang di dalam mobil dinasnya yang terkunci di area parkiran Bandara Juanda, Surabaya. Memang sebelumnya itu pamit izin ke saya, memang Pak, orang tua saya memang sakit Pak, jadi saya mohon izin nanti sering menjenguk, menunggui orang tua, itu ke saya bilangnya gitu. Memang sekarang masih tetap ada di Juanda, Surabaya sebagai barang bukti. Mungkin nanti setelah ada informasi dari pihak kepolisian nanti kita bisa berkomunikasi untuk mengambil mobil tersebut. Keluarga korban yang diwakili kuasa hukumnya mengatakan berdasarkan hasil otopsi sementara Rumah Sakit Bayangkara, korban terindikasi kuat jadi korban pembunuhan. Bekas kekerasan benda tumpul pada tubuh korban, baik di bagian telinga dan wajah. Dari hasil otopsi sementara tersebut, keluarga menyimpulkan bahwa ini telah ada indikasi pembunuhan. Bagaimana ini terjadinya? Tentu harus ada pelaku yang ditangkap. Sudah ada orang yang tampak dalam CCTV itu yang membawa mobil itu masuk ke dalam bandara. Korban telah dimakamkan, kondisinya tidak hamil, perut korban membesar akibat pembusukan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Tim forensik masih menunggu hasil lapor Polda Jawa Timur terkait kondisi organ dalam tubuh korban. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita awali Sindo Siang dari sebuah tempat percetakan di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat digerebek sejumlah orang dari LBH Forum Pemuda Kalbar. Dalam penggerebekan tersebut didapati 3 pemuda yang disekap di bagian ruangan belakang. Lihat ya. Inilah aksi penyekapan diduga di latar belakangi aksi pencurian salah satu korban penyekapan. Dibantu 2 temannya yang diminta mengantarkan barang curian. Namun aksi pencurian tersebut diketahui pemilik percetakan hingga ketiganya disekap dan dipasung. Meski pihak keluarga telah membayar tebusan sebesar 50 juta rupiah, namun ketiga pemuda yang disekap tak dilepaskan. Salah satu keluarga korban pun lapor ke LBH Forum Pemuda Kalbar. Terkait hal tersebut, jajaran Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 2 pelaku penyekapan dan mendalami kasus itu guna untuk mencari adanya tindakan atau tidaknya pelaku lain. Keluarga 3 orang yang disekap ini sudah melakukan pembayaran 50 juta, namun selama 3 minggu ternyata ke-3 orang ini belum dilepaskan oleh terduga pelaku penyekapan. Sehingga kemarin Piket Reskrim dan Pamapta mengamankan 2 orang sebagai terduga pelaku penyekapan ke